di masa kini dan di masa yang akan datang. Penerapan informatika di berbagai bidang adalah sebuah keniscayaan. Saat ini sudah tidak aneh apabila ada seseorang yang berkarir di bidang pemasaran menguasai analisis data dalam bentuk inteligensi bisnis, atau seorang ahli biologi yang mengolah data genetika dengan membuat program komputer. Suatu konsep masyarakat 5.0 pun dicetuskan yang intinya ialah di masa depan. Profesi apapun akan berhubungan erat dengan dunia siber dalam menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan. Anda benar, penerapan informatika di berbagai bidang memang sudah menjadi keniscayaan di masa kini dan masa depan. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut mengenai hal ini? Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Dalam satu dekade terakhir, telah banyak profesi baru dan keahlian baru yang lahir dan dibutuhkan oleh industri. Hal demikian juga akan terjadi di masa datang dengan makin meleburnya teknologi seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, pembelajaran mesin, mekanis, learning, realistis virtual reality, Internet of Things, dan teknologi lainnya dalam kehidupan. Menarik sekali, jadi perkembangan teknologi tersebut telah mendorong munculnya profesi-profesi baru dan kebutuhan akan keahlian baru di berbagai industri. Betul sekali. Perkembangan teknologi yang pesat telah menjadi suatu kebutuhan untuk bersaing di era globalisasi saat ini. Hal ini mendorong berbagai profesi, baik yang sudah ada maupun yang baru, untuk mengintegrasikan teknologi informatika dalam menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan. Konsep masyarakat 5.0 pun mencerminkan bagaimana di masa depan setiap profesi akan memiliki hubungan yang erat dengan dunia siber. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan informatika di berbagai bidang merupakan suatu keniscayaan, baik di masa kini maupun di masa depan. Perkembangan teknologi telah mengubah landscape profesi dan kebutuhan akan keahlian baru. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran informatika dalam berbagai aspek kehidupan. Anda merangkum dengan sangat baik. Memang demikian adanya. Penerapan informatika di berbagai bidang sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mengubah langkah profesi dan kebutuhan akan keahlian baru, sehingga setiap profesi harus mampu beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi informatika dalam menyelesaikan permasalahan. Konsep masyarakat 5.0 pun menegaskan bahwa di masa depan dunia cyber akan semakin menyatu dengan berbagai aspek-aspek kehidupan manusia. Hey SpongeBob, aku penasaran dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang informatika. Aku sering dengar orang-orang di bidang ini jarang menyebut diri mereka bekerja di informatika, tapi lebih sering dengan menyebutnya teknologi informasi atau IT. Memangnya apa saja pekerjaan spesifik yang ada di bidang ini? Iya, kamu benar. Orang-orang yang bekerja di bidang informatika biasanya menyebut diri mereka bekerja di IT. Tapi sebenarnya ada banyak sekali pekerjaan spesifik di bidang ini, mulai dari sistem analis, back-end engineer, front-end engineer, DevOps engineer, user experience designer, data science, product manager, hingga chief technology officer. Wah, ternyata banyak ya. Aku baru tahu ada begitu banyak pekerjaan di bidang informatika. Lalu, apa saja ciri-ciri suatu profesi di bidang ini menurut pandangan pakar? Menurut Profesor Peter J. Denning, seorang peneliti terkemuka di bidang informatika, suatu profesi di bidang ini harus memiliki 4 ciri khas. Pertama, profesi tersebut harus mendalami bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Dalam konteks informatika, ini berarti profesional di bidang ini harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknologi dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan. Jadi harus mendalami bidangnya ya. Lalu apalagi ciri-cirinya? Benar, ciri kedua adalah profesi tersebut harus mengodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Ini berarti profesional di bidang ini harus mampu mengadaptasi dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan mereka. Misalnya, kurikulum yang dibuat oleh asosiasi profesional seperti ACM
dan IEE, program studi di perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga pelatihan merupakan wujud kodifikasi prinsip-prinsip di bidang informatika. Oh, jadi ada kumpulan prinsip dan pengetahuan konseptual yang harus dikuasai ya. Lalu apa lagi? Ciri ketiga adalah profesi tersebut harus mengodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. Ini berarti profesional di bidang ini harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan efektif. Salah satu wujudnya adalah sertifikasi kompetensi profesional. Oke, jadi selain teori juga harus menguasai praktik dan kompetensinya ya. Lalu ciri terakhir apa? Ciri terakhir adalah profesi tersebut harus menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Ini berarti profesional di bidang ini harus mematuhi standar ini dalam menjalankan tugas-tugas mereka dan dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini bermanfaat agar profesional di bidang informatika memiliki integritas dan dapat dipercaya. Oh, jadi profesi di bidang informatika harus memenuhi 4 kriteria itu ya. Sangat menarik, aku jadi paham lebih banyak tentang profesi di bidang ini. Terima kasih banyak atas penjelasannya, SpongeBob. Sama-sama, Patrick. Hei Plankton, ada gak sih profesi yang menarik di bidang informatika? Ada loh, profesi-profesi di bidang informatika yang menarik. Yang pertama, ada profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, yaitu yang pertama ada kecerdasan buatan, ilmu komputer, rekayasa komputer, dan lain-lain. Selanjutnya ada profesi yang syarat dengan informatika. Yang pertama ada dirgantara, lalu bioinformatika, sains kognitif, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Yang pertama ada teknisi komputer, teknisi helpdesk, teknisi jaringan, dan lain-lain. Oh begitu ya, kalau jenis profesinya ada apa saja ya? Yang pertama ada Chief Information Officer atau CAO atau Chief Technology Officer. Bertanggung jawab pada seluruh aspek terkait teknologi informasi di suatu perusahaan. Yang kedua ada Compute Programmer, menulis program komputer yang telah didesain. Yang ketiga, Computer Scientist, menciptakan suatu prinsip, metode, atau praktik baru di bidang ilmu komputer. Selain 3 jenis profesi tersebut, kalau kamu mencari lebih dalam lagi, kamu bakal menemukan banyak profesi yang kamu inginkan. Hei, kamu tahu gak sih disiplin ilmu informatika itu sebenarnya apa? Ah iya, informatika itu kan disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika dan teknik elektro. Wah, menarik ya. Lalu apa saja sih pilar-pilar utama dalam informatika? Nah, dalam informatika ada 5 pilar utama, yaitu sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma, dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Wow, banyak juga ya. Terus ada asosiasi profesi apa saja yang berkaitan dengan informatika? Ada 2 asosiasi profesi terbesar, yaitu ACM dan IIII. ACM itu organisasi di bidang informatika yang paling tua, sedangkan IIII awalnya di bidang elektro, tapi kemudian juga mencakup informatika. Lalu bagaimana dengan program studi di bidang informatika? Nah, program studi di bidang informatika itu ada 5 jenis yang didefinisikan oleh ACM dan IIII, serta diadopsi oleh Asindo. Program studi ini mengacu pada standar kurikulum internasional agar lulusannya punya kompetensi yang kompetitif secara global. Hei, aku dengar ada 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar. Apa saja sih itu? Oke, 5 disiplin ilmu komputasi tersebut adalah: yang pertama ada teknik komputer yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer serta sistem berbasis komputer, mencakup hardware, software, dan komunikasi. Yang kedua ada ilmu komputer yang mempelajari teori dan algoritma untuk pengembangan berbagai aplikasi, perancangan dan implementasi perangkat lunak, serta metode penyelesaian masalah komputasi. Yang ketiga ada sistem informasi yang mempelajari integrasi solusi teknologi informasi dengan tujuan bisnis dan organisasi untuk efisiensi proses.
Yang keempat ada teknologi informasi yang mempelajari solusi teknologi bagi berbagai jenis organisasi. Yang kelima ada rekayasa perangkat lunak yang mempelajari pengembangan dan perawatan sistem lunak agar dapat bekerja dengan lebih reliable, efisien, scalable, dan terjangkau. Wah, ternyata cukup banyak ya disiplin ilmu di bidang komputasi. Lalu, bagaimana hubungan dan perbedaan di antara kelima disiplin tersebut? Nah, hubungan dan perbedaannya bisa divisualisasikan dalam sebuah gambar. Sumbu horizontal menunjukkan seberapa teoris atau aplikatif suatu bidang ilmu, sedangkan sumbu vertikal menggambarkan aspek-aspek yang meliputi perangkat keras, sistem, metode, dan teknologi perangkat lunak, teknologi aplikasi, serta permasalahan organisasi. Oke, jadi masing-masing disiplin itu memiliki fokus yang berbeda-beda ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sekarang aku jadi paham lebih baik tentang 5 disiplin ilmu komputasi tersebut. Sama-sama, senang bisa membantu menjelaskan. Memang bidang komputasi itu luas dan kompleks, tapi pemahaman tentang 5 disiplin inti ini akan sangat berguna. Tuan Krep, apa sih sertifikat di bidang informatika? Sertifikasi dalam konteks informatika adalah dokumen pengakuan yang diperoleh seseorang setelah dianggap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh badan organisasi atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Biasanya, sertifikasi ini diberikan setelah seseorang lulus dari ujian yang diberikan. Bagaimana cara mendapatkan sertifikasi dalam bidang informatika? Proses mendapatkan sertifikasi dalam bidang informatika melibatkan beberapa langkah seperti memiliki badan atau organisasi yang menyediakan program sertifikasi, memahami persyaratan dan standar kompetensi yang harus dipenuhi, mengikuti program pelatihan atau kursus yang disyaratkan, dan mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat. Apa yang menjadi manfaat dari memiliki sertifikasi dalam bidang informatika? Manfaat dari informatika. Memiliki sertifikasi dalam bidang informatika antara lain: 1. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari pihak lain terhadap kemampuan dan pengetahuan seseorang di bidang teknologi informasi atau informatika. Kedua, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau promosi di tempat kerja. Ketiga, memperluas jaringan profesional dan peluang kerja. Dan terakhir, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang di bidang studi informatika. Sertifikasi yang diperoleh formal gak sih? Sertifikasi yang diperoleh melalui pendidikan tinggi biasanya lebih mengakui secara formal karena disahkan oleh lembaga pendidikan resmi. Sementara itu, sertifikasi yang diperoleh melalui sumber belajar online mungkin tidak memiliki pengakuan formal, tetapi memberikan kesempatan bagi individu untuk belajar secara mandiri dan mendapatkan pengakuan atas kemampuan mereka melalui badan atau organisasi tertentu.